Pergerakan IHSG di hari ini ya Maria, kita mulai dari indeks harga saham gabungan yang memang sudah dibuka naik di 0,35% atau menguat 28,56 poin ke level 8.099 di awal pembukaan perdagangan pagi ini. Dan kita lihat sekarang di level penutupan sudah berada di level... Belum penutupan nih ya, Oh masih belum penutupan, menunggu oh ya kita belum tepat di jam 4 ya, masih ada 8 menit lagi. Dan sekarang menjelang penutupan sudah ada 8.104,98 atau berada di teritori positif dengan level kenaikan paling tinggi yang berhasil disentuh mencapai 8.115 Maria. Kalau dilihat sebenarnya pasar keuangan ini diperkirakan tampaknya akan kembali volatile ya dengan pasar saham keuangan yang tampaknya dari sisi sentimen ini cukup sepi, terutama untuk data ekonomi, di mana sepinya sentimen ini tentunya nanti bisa berdampak terhadap kurang menariknya pasar saham di tanah air ya, khususnya di hari ini. Dan ditambah lagi ada bayang-bayang bear killer ya di bulan ini yang menjadi antusiasme para pelaku pasar bisa lebih tinggi lagi sebenarnya untuk mengakumulasi saham-saham dengan harga yang lebih murah lah, kurang lebih gitu. Iya, apalagi kalau kita lihat sebenarnya kan secara historis Oktober itu selalu menjadi titik balik dia, di mana pasar saham itu biasanya menunjukkan kekuatannya atau kembali setelah melewati periode September yang struggling gitu, yang secara historis juga seringkali negatif. Tetapi bulan tahun ini kondisinya justru terbalik gitu kan. September kemarin itu cukup baik dan Oktober diawali dengan sedikit adanya koreksi. Tetapi dan itu tadi kita tahu bahwa bulan 10 ini harusnya dikenal sebagai bear killer atau pembunuh tren pasar yang sedang lesu. Iya, nah ini seperti yang diketahui kalau kita lihat September 2025 ya, IHSG justru malah beda ya, mencatatkan penguatannya bahkan sampai 2,94%, hampir 3%, dengan mendarat di level 8.061,06 sampai dengan di akhir perdagangan 30 September 2025, dan penguatan ini akhirnya menjadi anomali September gitu, nggak kayak September di tahun-tahun sebelumnya. Iya, jadi kalau September kemarin emang bukan lagi September ceria ya, September itu S-nya apa? Sedih sekali. Tapi Gitu. kemarin senang sekali. Oh iya, betul. Senang sekali ya. Nah, karena memang dalam 10 tahun terakhir IHSG ini cenderung menguat, hanya melemah 2 kali di tahun 2018 dan juga 2023. Secara statistik, reputasi Oktober sebagai bulan yang cenderung positif bagi pasar saham Indonesia memang memiliki dasar yang kuat, dan ternyata memang penutupan pemerintah Amerika Serikat tidak berdampak signifikan terhadap pasar keuangan global. Tapi memang keterbatasan atau durasi dari shutdown itu memang akan menjadi perhatian pelaku pasar. Nah, ini berseberangan sebenarnya kalau kita lihat dari IHSG yang hijau, ternyata investor asing ini masih gencar jualan ya, atau melangsungkan jual bersih atau net sell. Net sell-nya juga tercatat sampai 1,42 triliun rupiah di perdagangan saham di seluruh pasar ya, mau pasar negosiasi maupun juga pasar reguler. Dan sama halnya di pasar reguler, investor juga, khususnya investor asing ini sudah melakukan net sell sampai dengan 1,37 triliun rupiah. Nah, investor yang net sell ini begitu adanya di perbankan besar ya, big caps. Yang paling banyak kita catat itu ada di Bank Rakyat Indonesia atau BRI ya. Terbukti ya hari ini dari sektor perbankan atau finansial juga mengalami koreksi gitu, dan gelombang jual yang cukup deras ini pun juga menghimpit saham BRI. Hari ini tuh BRI juga lumayan terkoreksi. Iya, dan investor juga kayaknya sudah mulai kembali tertarik untuk berbelanja ke surat utang dalam negeri ya, atau SBN. Pindah kita. Ya berarti ya. Iya, beralih dari saham ke SBN sejak di bulan September lalu, di mana terjadi arus jual yang cukup kuat yang mengantar net sell pemodal global di angka bulanan semenjak yang menjadi yang terbesar ya sejak 2022 silam, dan itu dia tadi beralihnya ke SBN, dan saham-saham sudah mulai ya ditinggalkan untuk sementara. Untuk sementara. Nah, mengutip data dari Bloomberg Real Time dari surat utang negara tenor 2 tahun ya, terpangkas imbal hasilnya 12, bips ke level 5,01%. Disusul juga untuk yang tenor 5 tahun sebanyak 1,7 bips yang ada di 5,4%. Untuk yield tenor 10 tahun ini juga turun 1,3 bips ya, kini di 6,3%. Dan penurunan yield ini juga dicatat oleh tenor panjang 13 tahun yang juga turun 2,2 bips dan 20 tahun yang terpangkas di 1,1 bips. Iya, dan tadi kan kita juga sempat menyinggung ya tentang shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang diduga mendorong dana global oportunis memburu aset berimbal hasil tinggi. Mungkin bergeser ke emas?
Bisa jadi. juga ya, karena sentimen pasar surat utang domestik yang membaik itu kemungkinan juga didorong adanya sedikit kepastian tentang arah fiskal nih ke depan, termasuk adanya kebijakan burden sharing yang sifatnya sementara ya. Kalau kita lihat dari data Kementerian Keuangan yang dikompilasi oleh Bloomberg juga, investor asing ini membukukan belanja SBN di angka terbesar selama September sebanyak 46,2 juta US dollar di 29 September lalu. Nominalnya kurang lebih 770 miliar rupiah dan itu menjadi nilai pembelian asing terbesar selama September yang diawali tekanan jual terdalam sejak tahun 2022. Syam. Iya, jadi memang animo asing yang kembali bergerak di pasar surat utang kemungkinan juga didorong oleh situasi di pasar global yang tengah diwarnai oleh kenaikan ekspektasi dengan adanya kebijakan bank sentral yang juga lebih longgar. Investor akhirnya menyerbu nih surat utang Amerika Serikat ditandai dengan penurunan yield di semua tenor, terutama tenor pendek yang sensitif dengan arah pergerakan bunga acuan ke depannya. Iya, nah pasar kini juga sekarang lagi memperkirakan nih Federal Reserve ini akan kembali menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali di kuartal akhir di tahun ini masing-masing di 25 basis points ya atau poin. Kemudian ada sentimen positif juga di pasar obligasi global yang akan memberikan dukungan pada pasar domestik terlebih bila rupiah. Nah ini kita balik lagi ya, bisa mampu bergerak stabil di zona hijau. Nah hari ini tadi pagi sempat tertekan. Tapi kayaknya jelang-jelang mau closing justru malah ada sedikit penguatan nih, Syah. Iya, memang saya mau ngomong durian, padahal mau ngomong rupiah maksudnya. Rupiah ini sedang melemah. Udah 4 hari beruntun dan memang satu sisi memang dolar Amerika Serikat sudah murah sehingga kembali menjadi buruan pelaku pasar gitu kan. Kebangkitan dolar Amerika Serikat ini terjadi di tengah penutupan sementara atau shutdown pemerintah negeri adikuasa yang gagal menyepakati anggaran sehingga akhirnya investor yang mungkin melirik untuk berinvestasi di dolar akhirnya lebih tertarik ke sana ya, apalagi kita belum tahu nih durasi shutdownnya sampai kapan. Itu dia ya. Dengan kata lain ya, kemungkinan besar ini justru akan memberikan gairah juga nantinya atau justru malah memberikan tekanan lagi kepada rupiah walaupun sebenarnya rupiah tidak terlalu banyak atau tidak sendirian gitu ya mengalami koreksi karena ada sebagian besar mata uang utama Asia misalnya seperti baht, Thailand juga terlemah dengan depresiasi bahkan hampir 0,25% di mana rupiah pun tepat di atasnya ya menjadi terlemah kedua tapi nggak semelemah baht gitu ya so far. Iya dan mungkin juga kita bisa lihat dari tinggal sentimen apa aja yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan IHSG dan juga rupiah di pekan depan ataupun sentimen yang juga mempengaruhi sedikit banyak pergerakan hari ini. Oke, baik. Kita akan coba lihat ya ke sentimen berikutnya gitu ya. Tapi sebelum kita ke sentimen berikutnya sudah closing nih ya market di Bursa Efek Indonesia. Kita akan lihat the last positions untuk indeks harga saham gabungan. Setelah tadi kita banyak bahas kenapa kok IHSG-nya menguat cukup signifikan. Tadi juga sudah di-mention bahwa saham-saham konglomerasi ambil banyak peran sekali gitu ya. Beberapa penguatan di saham-saham based on perindustrian juga memegang peranan penting walaupun banyak saham yang terkoreksi di saham-saham cap besar seperti finansial. Kita lihat ya, ini agak cukup signifikan ternyata penguatannya bahkan melampaui highest level pada pembukaan perdagangan di 8.115. IHSG berhasil menutup perdagangan hari Jumat 3 Oktober 2025 dengan penguatan 0,59%, 47 poin dari pembukaan perdagangan dari tadi pagi begitu ya atau di level highest-nya pada perdagangan hari ini 8.118,3 pada perdagangan di hari Jumat, perdagangan awal bulan Oktober ya. Kita akan lihat bersama bagaimanakah apresiasi dari per masing-masing sektor karena tadi kita sudah mention ada yang di net sell, ada yang banyak keluar tapi ada juga yang masuk ke aset lain. Tapi kita juga bisa lihat juga ada juga yang masih melemah begitu ya di tengah kondisi penguatan IHSG. Apa aja nih Syafinas? Sampai dengan penutupan, sayang sekali memang sektor finansial masih terkoreksi 0,67%, namun consumer non-primer yang tadi di pukul 15 lewat sedikit terkoreksi, kini berbalik arah dengan apresiasi 0,27%. Untuk consumer primer dan perindustrian tetap melaju kencang dengan apresiasi 1,57 dan 2,46%. Kita bergeser lihat 4 sektor lainnya. Semuanya hijau-hijau, energi naik 1,21%, infrastruktur naik 1,06%, bahan baku, properti dan real estate juga terapresiasi 0,39 dan 0,08%. Kita lihat 3 sektor terakhir, kalau memang tadi sejak pukul 3 lewat 20 menit, sektor teknologi apresiasinya mencapai 4%, namun di penutupan
apresiasinya mengecil menjadi 3,09%. Namun untuk transportasi dan logistik serta kesehatan masih dalam zona koreksi dengan koreksi lebih dari 1%. Kita ke rupiah ya, seperti yang tadi kita sudah mention bahwa rupiah ini sebenarnya dapat booster dengan masuknya arus dana melalui surat berharga negara, dan kita lihat juga ternyata juga sudah ada reaksi begitu ya untuk di nilai tukar kita yang tadi sempat berada di teritori 16.625 pada perdagangan hari ini. Kita lihat saat ini justru di spot market rupiah kita mengalami penguatan 0,3%, 50 poin ya penguatannya, atau di level 16.520 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan saat ini. Kita juga akan lihat bagaimanakah performa rupiah dan mata uang utama lain, karena kalau kita lihat rupiah juga terpantau penguatannya 0,28% terhadap Singapura dolar, juga menguat terhadap yen Jepang 0,37% dan menguat terhadap euro 0,1%.